Sopo iku, Gus? Siapa itu, Gus? Agus dan Ruslan mendekat. Ketukan itu tidak berhenti-henti sebelum... Rus, iki aku, Koco. Rus, ini aku, Koco. Seketika Ruslan langsung membukanya. Edan, suwene bukake. Gila, lama sekali bukanya. Sahut Koco, emosi. Kon balik toh? Kamu balik ya? Belum sempat Koco bercerita, Ruslan dan Agus melihat apa yang ada di depan pintu. Di sana, berdiri pocong tepat di depan rumah. Ia melihat Ruslan dan Agus. Dengan tenang Agus menutup pintu perlahan, dan sosok itu tidak terlihat lagi. Koco tidak tahu, namun Ruslan merasa ada yang salah dengan desa ini. Tepatnya saat ini, Koco duduk sembari merokok. Heran aku, Rus. Mari tekan omahe Pak RT, nggak koro-koro. Kabeh wong koyo sepakat nutup omah, nggak ono omah buka lawang. Aku mulai neng mes ae, sampai nggak dibuka no mbak arek-arek. Heran aku, Rus. Setelah dari rumah Pak RT, semua rumah seakan sepakat nggak ada yang buka pintu. Bahkan waktu aku balik ke mes, pintunya nggak dibuka sama anak-anak. Makanya aku kesini. Agus dan Ruslan tidak menjawab. Opo ono hubungane ambek iku mau yo? Apa ada hubungannya sama itu ya? Ono maneh, Co? Ada lagi nggak, Co? Tanya Ruslan. Rokok, jawab Koco. Enggak, goblok. Ono meneh ta sing aneh? Enggak, bodoh. Ada lagi yang aneh. Koco heran. Ini pertama kalinya Ruslan menolak rokok. Dan Agus malah diam saja. Yaitu, Rus. Di depan pintu, aku nemu piring isi bubur. Tapi cuma digeletain aja, nggak ada sing mangan. Yaitu, Rus, di depan pintu. Aku lihat piring isi bubur, tapi cuma ditaruh begitu saja, nggak ada yang makan. Mas, buka mas. Mas, buka mas. Tiba-tiba terdengar suara bersahutan. Ruslan dan Agus pura-pura tidak mendengarnya. Berbeda dengan Koco, ia lantas berdiri. Ada orang kayaknya di luar. Ojo dibuka, Co. Wes tolah, lungguh ae. Jangan dibuka, Co. Sudah, duduk saja. Koco melihat Agus dan Ruslan, heran. Halah, koniku. Ya opo nek wong sing nasibe kaya aku mau. Halah, kalian itu. Gimana kalau orang yang nasibnya kayak aku tadi? Koco melewati Agus dan Ruslan. Suara-suara itu terdengar semakin lama semakin bising. Mas, buka mas. Mas, buka mas. Ruslan dan Agus hanya berdiri. Tepat saat Koco membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun di sana. Ruslan dan Agus pun merasa janggal. Ia tidak melihat apapun di luar pintu. Koco merasa heran, lantas menatap dua kawannya. Mereka saling memandang satu sama lain. Sebelum terdengar suara barang jatuh dari atas, Koco berbalik. Ia mendapati karung putih. Dengan perlahan Koco mendekat, lantas melihat ke atas genteng. Namun, ia tidak menemukan apapun. Koco menatap karung putih itu. Sebelum ia berbalik, melihat wajahnya hancur berantakan. Tanpa pikir panjang, Koco langsung masuk. Asu, kata Koco, menatap Ruslan dan Agus. Pocongan, Gus, pocongan, Rus. Agus dan Ruslan melihat Koco. Lantas mereka kemudian bicara bersamaan. Rokoke. Malam itu dilewati 3 orang itu dengan cerita tentang penghuni tanah layat itu. Di sini, Koco sudah mengerti semuanya. Hampir semalam suntuk, Ruslan, Koco dan Agus menghisap rokok. Sementara di luar terus terdengar suara itu yang saling bersahutan. Buka mas, buka. Jancuk, menengok. Jancuk, diam, bentak Ruslan sambil menggedor-gedor tembok kayu itu. Setelah berteriak, tiba-tiba hening. Suara itu menghilang. Ruslan pucat.
Pintu terbuka, semua mata langsung memandang ke pintu. Bersamaan itu, Mbah Pur masuk, melihat ketiga orang yang tengah merokok di ujung ruangan. Baju Mbah Pur dipenuhi darah, wajahnya muram berantakan. Lantas ia menatap Agus. "Ayo Melok, ndang urusannya mari. Ayo ikut, biar urusannya cepat selesai." "Agus tok Mbah." "Cuma Agus Mbah?" tanya Ruslan. Koco juga merasa harus ikut, lantas kemudian berdiri. Mbah Pur menatap Koco dan Ruslan bergantian. "Tapi kalau kalian ikut gak apa-apa. Tapi nyawa kalian tidak bisa aku jamin ya." Koco duduk lagi. Ruslan melangkah, mengikuti Agus dan Mbah Pur. Begitu keluar dari pintu, Ruslan baru sadar. Suasana desa ini benar-benar lain. Tak seorang pun terlihat di sepanjang jalanan desa. Bahkan, binatang pun lenyap semua. Tak ada makhluk apapun yang hidup, kecuali mereka. Pintu ditutup. "Itu darah apa Mbah?" tanya Agus. "Halah, awakmu wis eruh iki getih opo?" "Halah, sebenarnya kamu tahu darah apa ini?" Ruslan menatap ke sana kemari. Ia tidak melihat satupun bentuk mengerikan dari wujud putih terbungkus itu. Mbah Pur menatap Ruslan. "Ra usah wedi, tidak usah takut." Melewati kebun jati, Mbah Pur mendekati rumah Lastri. Di sana sudah ramai layaknya pasar malam. Hanya saja yang berdiri hanya makhluk putih terbungkus itu. Ruslan melewatinya. Ia tidak mau melihat wajahnya. Begitu sampai di ambang pintu, Agus dan Ruslan melihat Mbak Lastri duduk. Anehnya, Mbak Lastri hanya diam, melamun. Ruslan dan Agus berhenti tepat di depannya. Lastri hanya duduk dengan kain yang menutupi kakinya. Mbah Pur tiba-tiba memanggil. "Prene Gus, iki kan sing kepingin mbok delok iku. Kesini Gus, ini kan yang mau kau lihat." Agus yang pertama masuk ke ruangan itu. Sementara Ruslan masih melihat Mbak Lastri. Ia masih diam, duduk sendirian di ruang tamu. Aneh. Ruslan kemudian mendekat. Ia langsung mencium bau amis nanah. Dalam batinnya ia mengatakannya. "Bau ranggon," sembari menutupi hidungnya. Saat Ruslan melihatnya, tubuhnya menggelinjang. Ia tidak menyangka apa yang Agus katakan itu benar. Hal seperti ini masih ada. Ruslan melihat seseorang tengah terlentang di atas pasak kayu dengan kulit dipenuhi borok. Tubuhnya merah. Tepat di bawahnya ada ember penuh darah. Darah itu keluar dari anusnya. Ruslan dan Agus saling menatap satu sama lain. "Ranggon," kata Mbah Pur. "Sudah lama ada di sini. Kalau belum diizinkan mati sama yang punya, dia nggak bisa mati." Ruslan membuang muka. Ia tidak sanggup melihat darah yang terus keluar dari anusnya. Ruslan mendekatinya perlahan. Ia melihat kulitnya benar-benar tidak rata. Setiap ada borok baru yang muncul, dagingnya harus diiris. Karena itulah, di beberapa bagian tubuhnya, kamu bisa lihat tulang belulangnya. Ruslan masih tidak percaya. Ini seperti mendengar dongeng kakek. Tiba-tiba, Lastri muncul. Ia melihat semua orang di kamar. "Padu wis tekan Mas. Dia sudah datang Mas." Mbah Pur tampak tegang. Namun Agus dan Ruslan melihat kaki Lastri. Di sana, daging di kakinya banyak yang sudah teriris. Seketika Agus tahu siapa Ranggon ini. Ruslan menatap Ranggon itu. Ia hanya merintih kesakitan. Ruslan sendiri tidak yakin apa manusia di depannya masih hidup. Dan bila memang hidup, bagaimana rasanya menjadi seonggok daging yang harus terus memuntahkan darah dari seluruh lubang di tubuhnya. Mulut, telinga, hidung, dan dubur. Tiba-tiba terdengar suara Lastri berteriak. Ruslan terkejut. Lantas ia bersiap menuju tempat itu. Saat tangannya dicengkeram oleh Ranggon. Ruslan merinding. Bola matanya seperti mau keluar. Ia mau mengatakan sesuatu, tapi Ruslan tidak paham. Lastri terus-menerus berteriak. Karena penasaran, Ruslan melepaskan cengkeraman Ranggon. Ia berlari menuju suara Lastri. Saat ia melihat seseorang tengah berdiri.
Ruslan langsung bersembunyi. Ia mengintip dari balik tembok kayu. Sosok wanita mengenakan kebaya dengan rambut disanggul. Ia berdiri di depan Lastri. "Wis tahu tak kandhanin, Nduk. Tadi gundik colo iku abot. Kan sudah pernah aku kasih tahu. Jadi gundik colo itu berat." Ruslan meringkuk. Suara wanita itu dingin sekali. Ia mengucapkan kalimat itu, dan Ruslan langsung bisa merasakannya. Dia bukan orang sembarangan. Ruslan gemetar. Tak beberapa lama, pintu terbuka. Mbah Pur masuk. Ia membungkuk kepada wanita itu, seperti memberi hormat. "Calanang kuwi wis siap dibeleh. Anak lelaki itu siap disembelih." Lastri masih bersimpuh di depan wanita itu. Ia menunduk saat wanita itu melewatinya. Disembelih. Wanita itu sudah keluar. Mbah Pur membantu Lastri. Ia menggendongnya. Saat itu, Mbah Pur dan Ruslan bertemu mata. Mbah Pur seakan memberi tanda pada Ruslan untuk tidak ikut campur. Namun, maksud disembelih itu apa, Ruslan tidak mengerti. Mbah Pur pun keluar bersama Lastri. Pelan-pelan, Ruslan mendekat menuju pintu. Ia harus tahu apa yang terjadi. Dari celah jendela, Ruslan mengintip. Ia melihat wanita itu masih dari belakang. Ia tengah berdiri di tanah lapang. Di depannya, Agus diikat. Ia duduk, tampak pasrah. Mbah Pur menurunkan Lastri. Sementara, ada lubang besar di depan Agus. Lastri merangkak mendekati wanita itu. Ia menciumi tangannya. Sedangkan Mbah Pur meletakkan dedaunan pisang di samping lubang sebelum memberikan parang pada wanita itu. Wanita itu mendekati Agus. Ia seperti memeriksa kepala Agus. Ruslan hanya bisa melihatnya dari jauh. Lastri hanya diam. Ia sudah tidak bisa berdiri lagi. Sementara Mbah Pur berjalan menuju rumah tempat Ruslan berada. Mbah Pur masuk. Ruslan langsung menemuinya. "Ono opo iki, Mbah? Lapo atek bleh-blehan? Ada apa ini, Mbah? Kenapa pakai acara sembelih?" Mbah Pur tampak geram. Ruslan baru sadar. Bibir Mbah Pur mengeluarkan darah. "Koncomu iku menungso paling goblok. Asu. Temanmu itu manusia paling bodoh. Anjing." Ruslan bingung. Mbah Pur melewati Ruslan. Ia berjalan menuju Ranggon. Ruslan yang masih bingung mengejar Mbah Pur. "Apa maksudnya, Mbah? Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Pur membuka mulutnya. Ruslan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Kok iso kaya ngono, Mbah? Kok bisa sampai kayak begitu, Mbah? Nek enggak ono Lastri, wes pedhot iki ilatku. Tak belani protol untukku. Tapi wong iku cek kepengin ae ndelok menungso gak duwe ilat. Kalau gak ada Lastri, sudah putus ini lidahku. Aku belain sampai gigiku ompong. Tapi manusia itu masih saja pengen lihat orang gak punya lidah." Mbah Pur melangkah masuk kamar. Ia melihat Ranggon sebelum menggendongnya. Ruslan masih tidak mengerti apa yang akan Mbah Pur lakukan. "Awakmu nang kene ae. Bengi iki bakal akeh getih nang lemah. Kamu di sini saja. Malam ini akan banyak darah bercucuran." Mbah Pur melangkah keluar. Ruslan kembali mengintip ke jendela. Ranggon itu diletakkan tepat di atas daun pisang di samping lubang itu. Wanita misterius itu lantas melepaskan cengkeramannya dari kepala Agus. Ia mendekati Ranggon. Mbah Pur hanya berdiri melihat. Sementara Lastri, ia membuang muka. Sayup-sayup terdengar wanita itu bicara. "Wis ngerti kon, Ranggon iki gak bakalan mati nek aku gak ngijino. Koyo awakmu, Nduk. Sekarang kamu ngerti, Ranggon ini gak akan pernah bisa mati sebelum aku izinkan. Seperti kamu, Nak." Parang seketika mengiris leher Ranggon. Ruslan membuang muka saat Ranggon itu dibiarkan menggelepar dengan leher menganga. Jantung Ruslan berdegup kencang. Ia masih mengawasi sebelum Ranggon itu berdiri. Ranggon itu berdiri mendekati Lastri dengan kepala tergedek. Lehernya hampir saja putus, namun masih hidup. Hening. Ruslan masih mengamati sampai sosok wanita misterius itu mengangkat kepalanya, melihat tepat di tempat Ruslan mengawasi sembari menghunus parang.
Mbah Pur ikut melihat Ruslan. Ia meminta Ruslan turun. Ruslan sendiri terkesiap. Apa yang ingin wanita itu lakukan? Ruslan membuka pintu, lalu berjalan pelan mendekati wanita itu. Matanya seakan menghipnotis. Entah berapa kali Ruslan menelan ludahnya. Mbah Pur tidak melakukan apapun, membiarkan Ruslan melewatinya. Termasuk Ranggon yang kini ada di pelukan Lastri. Agus melotot ngeri saat Ruslan sudah ada di depan wanita itu. Jantung Ruslan berdegup kencang. Ngeri, gila. Ruslan tidak bisa menggambarkan ketakutan yang ia rasakan, terutama saat mendengar suara dinginnya. "Danga, angkat lehermu," kata wanita itu. Ruslan menurut. Wanita itu memeriksa leher Ruslan. "Arek iku gak salah, Du. Anak itu tidak salah, Du," kata Mbah Pur. Wajahnya pucat. Wanita itu terus melihat leher Ruslan, menyentuhnya dengan jari jemarinya yang berlumuran darah. Dingin, tubuh Ruslan mengejang. Tetesan darah yang menyentuh kulitnya terasa dingin sekali. Setelah memeriksa, wanita itu menatap Mbah Pur. "Ambu lengkuas, bau lengkuas," katanya. Wanita itu mendorong Ruslan. Ia mendekati Lastri dan Ranggon. Mbah Pur segera menenangkan Ruslan. "Tenang ae, iku guk sing duwe lemah iki. Tenang saja, dia bukan yang punya tanah ini. Dia hanya gundik colo." Ruslan tersentak mendengarnya. Gundik colo meneh, gundik colo lagi. Ruslan mendekati Agus. Ia seperti orang linglung. Bahkan melihat Ruslan pun Agus enggan. "Ilingo, Las, kejadian opo sing tau ono nang kene? Ingat dulu, Las, kejadian apa yang pernah terjadi di tanah ini." Wanita asing itu mengelus rambut Lastri, sementara Ranggon itu hanya diam. "Aku cek iling, Mbak Yu. Aku masih ingat, Mbak," kata Lastri. Ia menatap Mbah Pur, seakan kejadian itu baru kemarin. Lastri dan Mbah Pur sudah menyaksikan bagaimana tanah ini pernah menjadi mimpi terburuk. "Dia bukan ibu kandungmu, tapi kamu sampai mau menjadi gundik colo hanya agar bisa merawatnya. Padahal sudah berapa banyak orang disiksa oleh Ranggon yang kamu peluk ini," kata wanita itu. "Ingat lagi kejadian itu. Dan sekarang ada yang tahu dia hidup, kontraknya selesai." Wanita itu kembali berbisik. Keluarga Anggodo sudah menginginkan kepalanya sejak dulu. Dan sekarang aku kesini menagih kontrak yang sudah kamu sepakati. Benar kan, Pur? Kamu juga ada di sana?" Mendengar Lastri bersumpah. "Setelah menjadi gundik colo itu, biarkan dia mati sekarang." Sebagai orang yang menerima penderitaan menjadi gundik colo dan mengorbankan semuanya sepertimu, aku ikut bersimpati. Bahkan sampai kau curi berapa banyak tali pocong untuk kau tanam di tanah ini, agar tak satu orang pun mau mendekati tanah ini. Tapi pemuda itu, dia sudah tahu." "Pur," kata Lastri, "kon wis tak anggap dulurku. Awakmu gelem mateni bajingan iki. Kamu sudah saya anggap saudara sendiri. Kamu mau ikut membunuh bajingan satu ini?" Wanita itu tersenyum, lantas menatap Purnomo. Mbah Pur tampak pucat. Ia menggelengkan kepalanya. "Wes tolah, Tri, aku gak iso bantu awakmu. Gelar gundik colo sing wes mbok pangguliku ngono abot, ditambah tugas juga Ranggon. Ilingo opo sing biyen dilakoni ambek Ranggon sing mbok jogo iku. Wes pirang arek disiksa ambek menungso biadab iku. Sudahlah, Tri, aku tidak bisa membantumu. Gelar gundik colo yang kamu emban sudah sangat berat, ditambah tugas menjaga Ranggon. Ingat apa yang dia pernah lakukan. Ranggon yang kamu jaga itu siapa? Berapa banyak anak di desa ini yang sudah disiksa manusia biadab itu?" Wanita itu berdiri. Ia menjilati darah di parangnya. Sementara Mbah Pur memaksa Lastri melepaskan Ranggon yang lehernya sudah menganga. "Wes tolah, culno. Sudahlah, lepaskan dia," kata Mbah Pur. Di tengah ketegangan itu, Ruslan lantas berdiri, berteriak. "Aslinya ono opo iki? Sebenarnya ada apa ini?" Semua mata lantas memandang Ruslan tajam. Ruslan menelan ludah, sebelum kembali menunduk, lalu diam. "Cerita no, Pur, ben cah ambu lengkuas iku ngerti ono opo nang kene."
"Ceritakan, Pur, biar anak bau lengkuas itu mengerti ada apa di sini," kata si wanita. Mbah Pur mendekati Agus dan Ruslan, lalu menunjuk rumah Lastri. "Dulu, itu adalah rumah orang terpandang di desa ini," kata Mbah Pur. "Beliau orang yang baik, bijaksana, dan dihormati penduduk desa. Namun sayang, umurnya tidak panjang. Ia meninggalkan seorang istri tanpa anak. Namanya adalah Chandramaya. Setiap hari, Chandramaya duduk di depan rumah ini, menyaksikan anak-anak desa bermain di depan rumah. Karena hanya rumah ini yang punya latar luas untuk bermain, termasuk aku dan Lastri," kata Mbah Pur. Namun, sesuatu terjadi. Setiap hari, satu persatu anak di desa ini tumbang. Mereka sakit, namun bukan sembarang sakit. Awalnya, tidak ada yang curiga apa yang terjadi, sampai guruku mencium ada yang tidak beres. Karena semua anak memiliki gejala yang sama, muntah darah, ucap Mbah Pur. Lastri hanya diam saja. Bayangkan, setiap malam, di setiap rumah terdengar rintihan rasa sakit yang sama, semacam balak atau bencana yang dibuat oleh seseorang. Di sanalah akhirnya guruku mengatakannya. Anak-anak di desa ini terkena kembang bayang. "Kembang bayang?" sahut Ruslan, tidak percaya apa yang dia dengar. "Setiap anak itu keluar dari bayang atau tempat tidur, mereka akan langsung mati. Tapi bila dikembalikan ke tempat tidurnya, anak itu hidup lagi. Hal itu terjadi sampai 7 kali. Bila tetap dipaksa keluar dari tempat tidur, mereka mati untuk selamanya." Warga desa mulai cemas. Masalahnya, anak-anak itu selama di atas bayang, mereka seperti disiksa. Kulitnya menjadi lembek, kuku jarinya mengelupas, mata mereka merah dan tidak bisa tidur. Mereka terus merintih. Saat itu, warga desa akhirnya mulai melakukan pertemuan. Saat itulah guruku mengatakannya. Di sana, guruku mengatakannya bahwa ini semua perbuatan dari Chandramaya. Untuk menghilangkan ini semua tidak akan mudah, karena semua ini berurusan dengan nyawa. Namun guruku berpesan, ia akan bertapa sebentar, mencari cara agar wanita itu tidak berbuat lebih jauh. Warga sangat kesal. Mereka sudah bersiap akan membakar Chandramaya. Namun guruku melarangnya. Yang mereka hadapi sudah bukan manusia lagi. Untuk itu, Lastri diberi tugas untuk menjadi anak angkatnya, meredakan bencana yang sudah ia buat. Mbah Pur menatap Lastri. Namun, Lastri tidak tahu di mana seharusnya dia berpihak. "Goblok." Mbah Pur tampak kesal. Warga yang sudah tidak sanggup akhirnya mendatangi rumah itu. Mereka membawa pedang, celurit, parang sampai obor. Saat itu desa sangat mencekam. Sialnya, wanita itu sudah menunggu di depan rumah. Seperti orang sinting, Chandramaya justru tertawa terbahak-bahak melihat warga desa. Ia berbicara bahwa bila ia tidak punya anak, maka semua orang di desa ini tidak pantas juga punya anak. Tidak hanya itu, Chandramaya mengatakan ia sudah kesal menjadi bahan perguncingan warga. Tanpa banyak bicara, warga menangkapnya, menggorok lehernya. Bahkan setelah ia mati, kepalanya terus dipukul oleh tongkat oleh warga beramai-ramai, sebelum akhirnya ditinggalkan begitu saja di depan rumahnya. Mbah Pur kembali menatap Lastri. "Aku masih bisa mencium aroma darah." Mbah Pur kemudian sedikit tertawa. Ia menatap Ruslan dan Agus. Lucunya, keesokan pagi, warga melihat Chandramaya dan Lastri berjalan-jalan, belanja di pasar, mengambil semua yang dia inginkan tanpa membayar sepeser pun. Sementara warga menatap kebingungan. Ketakutan menyebar. Maghrib warga berkumpul lagi, lantas kemudian bergegas ke rumah Chandramaya. Kali ini ia diseret, sementara badannya diikat di atas jerami. Ia dibakar hidup-hidup. Teriakan melengking Chandramaya terdengar hingga membuat merinding. Setelah itu, badannya yang melepuh dikubur. Subuh buta, Pak RT mendengar seseorang mengetuk pintu. Ketika ia membukanya, Chandramaya datang, menyeringai, lalu masuk ke kamar anaknya.
Ia menyeret anak Pak RT, membiarkannya mati di depan Pak RT dan Bu RT yang tampak syok. Warga tidak berani lagi mendekati rumah itu. Setiap hari, warga memohon pada Lastri saat ia datang menagih beras pada setiap rumah untuk Chandra Maya agar mencabut kutukannya. Namun Lastri tidak bisa berjanji. Ia takut ibu angkatnya akan melakukan hal buruk kepadanya. Hanya Lastri dan aku yang tidak kena kutukan itu. Mbah Pur kemudian melihat wanita itu. Lalu dia datang bersama majikannya Anggodo. Malam itu juga, dia meminta semua warga menutup pintu dan menyajikan bubur di depan rumah. Anggodo dan wanita itu menuju rumah Chandra Maya atas permintaan guruku yang sudah tewas dihabisi lebih dulu. Mbah Pur menunduk. Aku ikut mendampingi. Dan itulah pertama kali aku mendengar Chandra Maya rupanya seorang gundik colo. Sama seperti wanita itu. Dan alasan kenapa Anggodo akhirnya mau membantu. Karena Lastri, ia juga sudah menjadi gundik colo karena guruku yang membantunya. Kalian sudah tahu kan apa itu gundik colo? Apa masih perlu kujelaskan? Tanya Mbah Pur, menatap Agus dan Ruslan. Ruslan mengangguk. Ia tahu apa itu gundik colo. Namun, proses untuk menjadi gundik colo hanya kabar angin yang ia tahu, dan belum tentu itu benar. Untuk menjadi gundik colo, itu tidak mudah. Ia harus melepas rasa manusiawinya. Sangat berat, karena sebenarnya mereka harus menikah dengan kerbau cacat sebelum memakan mentah-mentah kelamin kerbau itu. Hal itu membuatnya sakti, sampai nyawanya tidak diterima bumi. Selama proses ia mengunyah daging terkutuk itu, ia harus terus merapal mantra, memandikan dirinya dengan darah orang mati. Bayangkan, segila apa untuk menjadi gundik colo seperti mereka ini. Mbah Pur menunjuk Lastri dan wanita itu. Ruslan dan Agus pucat. Mereka yang bisa melihat atau merasakan pasti langsung tahu bahwa gundik colo tidak lebih seperti manusia yang sudah mati. Hanya aroma busuk yang bisa ia cium. Bahkan dukun pun akan lari terkencing-kencing bila berurusan dengan gundik colo. Mbah Pur berdiri, menyentuh tanah itu. Tanah layat, kata Mbah Pur. Tanah ini sudah menghisap darah Chandra Maya hingga saat ini. Akibatnya, tanah ini begitu busuk. Karena di malam itu, Anggodo mengkuliti Chandra Maya, bersiap memenggal kepalanya. Namun Lastri melarangnya. Anak goblok, aku punya alasan, Pur. Kenapa aku tidak membiarkan Anggodo mendapatkan ibu? Lastri berdiri. Anggodo menginginkannya untuk penangkal rogot nyowo. Wanita itu menatap tajam Lastri. Setiap malam aku mendengar ibu berkata, akan ada yang datang dan dia adalah Anggodo. Ibu terlalu istimewa, Pur, untuk didapatkan oleh manusia setamak Anggodo. Lastri, kata wanita itu, dia majikanmu sekarang. Setelah kamu setuju mengikuti kontrak, dia majikanmu. Untuk apa? Sebentar lagi aku juga habis kok, kata Lastri, pasrah. Ibu cuma ingin mati, tanpa harus memberikan kepalanya kepada Anggodo. Lastri terjatuh, kakinya tidak kuat menahan badannya. Mbah Pur menarik ranggon, Lastri mencoba menahan, namun ia tidak bisa melawan dua orang. Ruslan kebingungan melihat kejadian itu. Pembusukan di kaki Lastri semakin buruk, persis seperti dikuliti hidup-hidup, sama seperti Chandra Maya dulu. Anggodo pasti yang melakukannya. Ruslan mendekati Lastri, berniat menolong. Namun, Ruslan melihat pemandangan tergilanya malam itu. Wanita itu menancapkan parang di leher. Sabetan parang masih terganjal di leher. Sebelum wanita itu menginjaknya, sampai kepalanya akhirnya terlepas. Agus, Ruslan dan Lastri tidak dapat berkata apa-apa lagi. Kepala Ranggon yang adalah Chandra Maya diletakkan begitu saja di atas kain putih sebelum dibungkus. Mbah Pur menarik Ruslan yang masih syok, lantas membawanya menuju Agus. Cepat-cepat Mbah Pur membuka ikatan tali Agus. Sudah kau periksa kan dua anak ini? Mereka boleh hidup kan? Ingat janjimu, Du, teriak Mbah Pur, yang dijawab anggukan oleh wanita itu. Suruh mereka pergi. Mbah Pur melihat wajah Agus dan Ruslan, memintanya untuk fokus pada wajahnya.
Namun Ruslan dan Agus malah melihat Lastri yang menunduk. Rambutnya menutupi wajahnya. "Goblok, rungokno aku. Asu arek loro iki. Goblok, dengerin aku. Anjing dua anak ini. Kalian pergi, tapi ada syarat yang harus kalian ikuti saat pergi. Lari. Dan dengerin aku, Yosu," teriak Mbah Pur, meminta Ruslan dan Agus fokus. "Jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang. Ngerti? Jangan lihat ke belakang. Sana, pergi sana." Sebelum Agus dan Ruslan pergi, ia melihat wajah Mbah Purnomo, Lastri dan wanita itu yang semuanya menatap mereka. Agus dan Ruslan pun mulai lari di antara kebun jati, menembus rerumputan liar. Agus dan Ruslan melihat banyak sekali pocong yang berdiri melihat mereka. Lastri berteriak. Agus sempat akan menoleh, sebelum Ruslan langsung menghantam kepalanya, sembari berlari mendahului Agus. "Ojo noleh, wis cukup goblokmu. Ojo dientekno asu. Jangan menengok, sudah cukup bodohmu, jangan dihabiskan anjing." Agus pun mengikuti Ruslan. Ia memilih tidak menoleh lagi. Sesampainya di desa, Agus dan Ruslan masih terus berlari. Sementara hari mulai subuh. Dari jauh, Koco terlihat baru keluar dari rumah Mbah Pur. Ia menatap Agus dan Ruslan yang berlari menuju ke arahnya. Saat tepat di depan Koco, Agus dan Ruslan menghantam kepala Koco bergantian. "Asu konco, anjing kamu, Co," teriak Agus, sembari tetap berlari. "Tae, tai," ucap Ruslan. Ia mengikuti Agus, dan kini mereka menuju jalan raya, meninggalkan desa dengan pocong yang berdiri seakan memberi jalan mereka pergi. Saat fajar datang, Agus dan Ruslan meninggalkan desa itu. Mereka terdiam, duduk di dalam bus. Tidak ada percakapan yang ingin mereka katakan satu sama lain. Mereka bingung. Namun, Ruslan kemudian membuka percakapan. "Mbak Lastri gimana nasibnya, Gus?" Agus masih menatap ke depan. "Lebih baik gak usah tahu, Rus.